IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Kami akan langsung membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Bang Saud Sagala yang merupakan peneliti bencana dan lingkungan dari ITB. Selamat malam Bang Saud. Selamat malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih. Kemudian di sebelahnya sudah ada Pak Joko Widodo atau biasa disebut Pak Jeko, Ketua Satgas Bencana dari BRIN. Selamat malam Pak Jeko. Selamat malam Mbak Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemudian juga bergabung melalui sambungan virtual pemirsa bersama kami Pak Abdul Muhari yang merupakan Kepala Pusat Data dan Komunikasi Kebencanaan dari BNPB. Sudah bergabung bersama kami? Baik, kemudian juga sambil menunggu kami nanti juga akan mendengar bagaimana kemudian ini kondisi di lapangan bersama dengan Pak Hamdani yang merupakan Sekdiskominfo dari Aceh Utara. Tapi saya sebelumnya ke Pak Jeko terlebih dahulu. Pak Jeko, sebenarnya kalau kita melihat bencana longsor dan juga banjir ini kan sudah memasuki nyaris 3 pekan begitu ya. Apa temuan yang paling krusial yang kemudian ini didapati oleh BRIN? Ya baik, dari temuan teman-teman tim BRIN ya yang saat ini memang sudah di lokasi, memang ada banyak jalan yang terputus ya. Dan kami aktif melakukan pengambilan data dengan drone. Yang baru saja tadi dilakukan sore adalah jalan ke Tarutung, Bulga ya, di Tapanuli Utara. Begitu juga banyak area-area yang berpotensi longsor yang tadinya itu sebenarnya mungkin tidak terlalu kelihatan ya, tapi setelah bencana ini kita jadi tahu bahwa ada area-area yang memang harus diwaspadai untuk terjadinya longsor. Mana saja sih itu? Ada beberapa tempat sih. Tim kita sementara masih fokus di Tarutung ya. Tarutung ya. Kemudian yang lainnya juga kita menemukan bahwa jalan-jalan itu sebenarnya secara akses gitu ya, lumpurnya tidak terlalu tebal, tetapi kalau masuk ke yang dalam-dalam baru lumpurnya masih tebal gitu. Dan itu menyulitkan aksesnya gitu. Oke, tapi kalau dampak terhadap warga ya, apa sih sebenarnya yang perlu diantisipasi? Mengingat ini mungkin fase paling parahnya sudah lewat, tetapi juga ada beberapa lokasi yang masih terus diguyur hujan, salah satunya Padang, kita tadi sempat memantau sama-sama begitu, atau bahkan bagi yang sudah selesai, pasca daruratnya ini apa yang perlu diketahui masyarakat, Pak Jeko? Kalau di BRIN kami menurunkan tim kesehatan juga ya, sekarang sedang fokus di Aceh, di BRIN ya. Seperti kita ketahui kalau setelah terjadi bencana, hari ke-7 itu udah hari mulai terjangkit penyakit. Jadi harus dilakukan langkah-langkah mitigasi untuk kita bisa mendeteksi potensi-potensi penyakit yang mungkin timbul. Dan oleh karena itu kami menerjunkan tim yang terdiri dari dokter, kemudian ada periset-periset di bidang kesehatan gitu untuk melakukan mitigasi terkait kesehatan. Oke, baik. Saya ke Bang Saud. Bang Saud, dari pengalaman Anda mungkin dia meneliti setiap bencana yang kemudian ini terjadi di Indonesia, salah satunya kita terkhusus pada Sumatera dan juga Aceh. Apa yang biasanya perlu diketahui oleh masyarakat atau dampak terburuk yang biasanya terjadi setelah kondisi darurat pasca bencana ya? Saya akan mengingatkan bahwa pastikan saat ini apakah tanggap darurat sudah selesai atau belum. Oke, artinya belum ya, kemarin sempat diperpanjang. Rasanya dengan musim hujan yang masih ada, terus kemudian jalan-jalan yang masih terputus, kemudian juga berita terkait energi begitu ya, yang belum betul-betul terpenuhi. Artinya kondisinya masih ada uncertainty lah begitu ya. Dan dalam hal ini hujannya sendiri juga BMKG mengantisipasi bahwa ini masih mungkin terjadi. Jadi apakah akan ada banjir berikutnya, apakah akan ada dampak berikutnya, ini perlu ada. Dan dampak turunannya jelas hubungan dengan kesehatan tadi, kemudian bagaimana juga psikologi di masyarakat juga, mentalnya, dan tentunya pastikan pasokan-pasokan makan. Kita nggak ingin ada yang terlambat mendapatkan makanan, nutrisi, kesehatan, dan juga perlindungan dalam hal kebutuhan dasar begitu ya, air dan yang lain. Oke, tapi kalau kita melihat langsung di lapangan, Bang Saud, ini kan nampaknya juga tadi sudah visualnya cukup jelas ya, kayu-kayu, kemudian juga material yang kemudian dibawa oleh banjir dan tanah longsor ini masih berada di permukiman warga. Seberapa besar sih ancaman dari mungkin bencana susulan ini bisa harus diantisipasi dengan adanya material tersebut?
Kita harus masukkannya dalam konteks analisis risiko namanya. Jadi artinya bagaimana ancaman hujan itu akan masih mungkin terjadi dan tentu di sini akan berkaitan dengan BMKG yang bisa melihat misalnya prediksi terkait dengan curah hujannya. Tentu kalau berbicara curah hujan yang paling bisa certain ataupun dipastikan itu adalah ketika mungkin kurang dari seminggu, 5 hari paling dekat gitu ya. Tetapi juga kan kita masih mengantisipasi bulan Desember, Januari, dan mungkin sampai Februari masih bisa terjadi. Jadi itu harus diperhatikan secara menyeluruh. Tetapi langkah konkretnya tentu misalnya lokasi shelter dipastikan lokasi yang aman, tidak terkena misalnya kalau terjadi kenaikan curah hujan dan juga banjir. Jadi tempat itu yang lebih terlindungi. Yang kedua, akses diperkuat lewat jalan dan jembatan sehingga bantuan bisa lebih cepat dan juga peralatan seperti mungkin material-material untuk pemulihan kembali dan memasukkan alat berat dan lain-lainnya. Barangkali Bang Saud juga sempat mengikuti ya beberapa berita di mana lokasi-lokasi shelter tersebut. Apakah sejauh ini sudah cukup aman menurut Anda? Beberapa mungkin masih dalam progres ya. Kalau melihat dari ininya bagaimana penduduk juga masih ada yang bergerak ya. Ada yang kalau kami lihat dari Bener Meriah itu mereka berjalan mencoba ke jalan yang lebih utama ya supaya menghindari daerah yang karena beberapa tempat itu kan daerah yang memang kemiringannya juga cukup tinggi. Ketika kita berbicara Aceh Tengah misalnya, itu daerah-daerah yang secara slope-nya juga masih berpotensi kalau ada hujan yang curah hujannya tinggi. Sehingga hal itu perlu diperhatikan memindahkan orang ke lokasi yang katakanlah dampaknya relatif lebih kecil dibandingkan di tempat semula misalnya. Oke, baik. Saya ke Pak Hamdani ya yang mungkin sudah tergabung bersama kami. Selamat malam Pak Hamdani. Ya, selamat malam di sini. Baik. Kami di Posko Utama Aceh Utara. Baik Pak Hamdani, terima kasih. Pak Hamdani mungkin boleh diinformasikan terlebih dahulu bagaimana kondisi Aceh Utara hari ini Pak? Ya, sejak tanggal 26 November lalu, tim Pemkab Aceh Utara terus bergerak bersama TNI Polri dan relawan, seluruh elemen masyarakat kami gerakkan, sehingga bantuan masa panik sudah tercukupi, sudah tertangani dari kota sampai ke pedalaman sekalipun. Walaupun masih terisolir seperti Sarah Raja ya, Sarah Raja Langkahan, Sunudun dan Sawang. Ya, saat ini sejumlah alat berat kita yang kita miliki di Aceh Utara sebanyak 8 unit terus bekerja di hari ke-6 kemarin tuh sampai saat ini menerobos jalan-jalan yang hancur, kemudian yang dipenuhi dengan lumpur-lumpur yang tebal. Saat ini di kota kecamatan Langkahan sudah bisa ditembusi dan sejumlah jalan negara juga sudah bisa dilewati. Dapat kami laporkan juga kerusakan paling parah di Aceh Utara yaitu jembatan saja 51 unit ya. Kemudian irigasi 12 unit, kemudian jalan mencapai 432 ruas, kemudian tanggul 78 titik, sekolah SD 383. Sampai saat ini sekolah-sekolah belum bisa digunakan atau proses belajar mengajar. Ini perlu adanya bantuan dari pihak provinsi maupun pusat sehingga daerah ini yang selama ini sangat berat dampaknya menjadi mudah dan bisa beraktivitas masyarakat kami di sini. Baik, singkat Pak Hamdani izin, tadi ada 3 sampai 4 wilayah yang Anda sebutkan masih terisolasi, itu benar-benar belum ada bantuan sama sekali kah atau bagaimana? Bantuan masa panik sudah bisa ditembusi berkat kerjasama TNI Polri dan pemerintah, relawan dan masyarakat Aceh Utara yang tidak terkena dampak juga ikut membantu. Namun untuk menggunakan kendaraan roda 4 masih sangat sulit ini 3 daerah itu. Jadi kami butuh alat berat. Baik. Inilah pusat atau provinsi harus memperhatikan kami. Alat berat harus segera dikirim
agar ini tuntas dan bisa pulih kembali dalam tanggap darurat tahap 2. Ini kami sudah menetapkan tanggap darurat tahap 2 sampai dengan 22 Desember. Ya. Oke, bagaimana dengan mungkin sedikit ya Pak, ketersediaan BBM, kemudian juga makanan serta listrik di sana yang barangkali di wilayah lain ini juga seringkali terkendala, Pak Hamdani? Ya, kalau hari-hari pertama sampai ke 12 itu sangat terkendala dengan BBM. Ada BBM tapi antriannya panjang. Kemudian listrik juga masih sering padam, masih bergilir. Namun sudah ada yang sampai ke kecamatan itu sudah bergilir. Sempat tidak nyala itu sampai 1 minggu di pedalaman itu. Ya. Baik. Yang paling kendala hari ini adalah air bersih. Kita harus segera suplai air bersih untuk mereka. Karena air sungai dan air sumur itu masih keruh, sangat keruh. Baik. Apalagi selama ini juga diguyur hujan 2 hari ini. Kembali diguyur hujan, kemudian juga butuh bantuan air bersih serta alat berat di sana. Kebetulan saat ini sudah bergabung juga Pak Abdul Muhari yang merupakan Kepala Pusat Data dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat malam Pak Abdul Muhari. Selamat malam Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak. Nanti kami juga akan mengarah ke Anda untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan ya keluhan warga khususnya di Aceh Utara karena memang sudah tergabung bersama kami untuk berbincang sekaligus di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Pak Abdul Muhari, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda pemirsa.